Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan singkat dalam siraman rohani saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan berkat Tuhan dalam renungan ini. Bapak, kiranya saat ini kalau kami datang bersama-sama untuk kami duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman boleh jadi kekuatan buat setiap kami, pakai hamba dan kami semua untuk boleh kembali diingatkan akan kebenaran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ini jadi kekuatan buat kami dalam hari-hari yang kami jalani. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari langsung saja bersama saya kita membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan hari ini sudah diawali dengan sebuah pernyataan bagaimana ada sebuah jaminan, ada sebuah garansi yang begitu beda tentunya yang akan diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan berkata dalam ayat-ayat ini bahwa ini merupakan pengalaman pribadi dari si pemazmur juga, bagaimana sepanjang hidupnya dia sudah merasakan ketika tangan Tuhan yang turun atas hidupnya. Dan kemudian ketika tangan manusia menopang dia sudah merasakan betul bagaimana perbedaan itu di dalamnya. Maka tidak heran dia langsung mengawali kisah ini dengan pernyataan-pernyataan bahwa orang-orang yang seperti ini, begitu ya kata dia, orang-orang yang dikatakan di sana tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, terus kemudian tetapi kata dia kesukaannya itu Taurat Tuhan, dan dia renungin itu siang dan malam. Artinya setiap waktu tidak ada gairah yang lain yang bisa membuat semangatnya itu menjadi begitu menggelora kecuali ketika dia selalu ada dalam kebenaran firman yang tiap waktu dia renungkan. Tidak ada waktu yang terlewatkan untuk dia tidak duduk diam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka kemudian dia berkata bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya senantiasa akan ada buah yang baru, senantiasa akan ada hasil yang baru, dan kemudian dikatakan di sana bahkan daunnya tidak akan pernah layu oleh datangnya panas terik mungkin, karena dia sudah ada dalam tempat yang tepat, yaitu di tepi aliran air, di mana sumber kehidupan ada di situ. Dan kemudian dikatakan oleh firman Tuhan di sana apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian merenungkan satu hal. Bukankah firman Tuhan ini berapa banyak kali sudah menjadi bahan renungan kita? Berapa banyak kali kita sudah mendengar, merenungkan, bahkan kita menyampaikannya juga mungkin ketika kita dipercaya untuk boleh menjadi saluran berkat, menjadi pemberita firman. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika ada banyak hal yang mulai menghimpit kehidupan kita, atau ketika kita mulai diperhadapkan pada situasi-situasi secara real di depan mata kita tentang bicara cukup dan tidak cukup, tiba-tiba kita kemudian menjadi begitu khawatir, kita menjadi begitu meragukan, apa betul ya Tuhan begitu. Padahal kita sudah termasuk golongan orang-orang yang juga tidak pernah lepas dari perenungan firman. Kita tahu betul, kita udah belajar dengan baik juga, sudah banyak kali juga dengar firman Tuhan ya. Tapi kemudian ketika kita berhadapan dengan situasi di depan mata kita, bicara tentang rasa cukup dan tidak cukup, tiba-tiba kita menjadi begitu khawatir, tiba-tiba kita kemudian jadi bertanya, kira-kira cukup gak ya untuk besok, kira-kira cukup tidak sampai minggu depan, atau
kira-kira cukup nggak sampai waktu-waktu ke depan? Ada banyak kekhawatiran, apa saja itu yang membuat kita merasa bahwa rasa cukup itu tiba-tiba berkurang. Banyak banget dari hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara bisa menilai sendiri apa yang mengurangi rasa cukupmu hari ini. Tiba-tiba engkau menjadi khawatir dan gentar terhadap rasa cukup itu. Tiba-tiba takut kalau enggak ke cover, takut kalau tiba-tiba nanti kekurangan dan lain sebagainya. Ada banyak hal dalam hidup ini bisa saja menghampiri saya, menghampiri Bapak Ibu Saudara bicara tentang rasa cukup. Tetapi mari kita melihat satu janji firman Tuhan kembali hari ini. Maka tidak salah kalau kita diminta untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena kalau sekali-kali saja kita merenungkan, kita udah pasti akan tetap ada dalam realitas hidup saja, nggak berani bergantung kepada Tuhan. Bahkan kalau firman Tuhan direnungkan siang dan malam pun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang perasaan atas rasa cukup itu bisa menggeser keyakinan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha menyediakan. Maka di ayat ini dikatakan sebetulnya yang kesukanya firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu. Dan apa saja ini janji firman Tuhan yang diperbuatnya pasti berhasil. Hari ini, jam ini, apa yang membuat kita menjadi khawatir dan gentar terhadap rasa cukup yang sebetulnya kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti tidak akan pernah Tuhan melalukan kita dan kemudian meninggalkan kita. Segala sesuatu Tuhan sudah rancang cukup dan pas, sehingga kita bisa berkata bukan seringkali dalam pengalaman kita, belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu bagaimana tangan Tuhan ada dalam hidup kita. Masakan kita masih mempertanyakan tentang rasa cukup itu di hari yang akan datang? Kalau janji firman Tuhan sudah berkata bahwa Dia tidak akan pernah ditinggalkannya, bahwa setiap kita akan tetap menjadi orang-orang yang berhasil. Apa yang kita buat menjadi berhasil, sebab kita sebetulnya sudah ada dalam sumber yang tepat. Kita berada di tepi aliran sungai air yang tepat, yaitu berada di dekat Tuhan sendiri, di mana kebenaran firman itu bagaikan aliran air yang terus akan memberikan kita energi dan daya, memberikan kita kemampuan dan kekuatan, menyegarkan kita anytime, setiap waktu. Mari Bapak Ibu Saudara siang ini, jam ini, atau kapanpun Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk kita tetap bisa berkata terima kasih atas apapun yang Tuhan sudah kerjakan. Kita belajar bahwa cara Tuhan itu adalah cara yang cukup untuk menolong setiap kita. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi cukup pas tepat pada waktunya. Tuhan pasti akan turun tangan. Kuncinya satu, saya dan Bapak Ibu Saudara apakah ada dalam aliran air sungai Tuhan atau kita justru jauh. Itu saja yang pengen kita renungin pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Percayalah kalau engkau ada dalam aliran sungai yang tepat, maka engkau akan ada dalam perkenanannya seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan sendiri. Jangan pernah takut dan ragu, karena bagaimanapun juga kalau engkau ditanam di tepi aliran air, dan kita yakin bahwa kita akan terus menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Sekali lagi, karena kita berada dekat dengan Dia. Kiranya kebenaran ini menolong kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Kebenaran ini bisa meneguhkan setiap kita. Cara Tuhan cukup untuk menolong setiap kita tepat pada saatnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami pada saat ini. Berkati seluruh Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dan mendengarkan kebenaran ini. Tuhan, kadang-kadang kami merasa bahwa ada hal-hal yang kami khawatirkan. Kami mempertanyakan apakah ini bisa cukup, apakah itu bisa mampu Tuhan mengcover kami dan lain sebagainya. Biarlah kami belajar mempercayakan hidup kami berserah penuh kepada Tuhan. Sebab seperti janji firman-Mu bahwa ketika kami ada dalam sumber aliran yang tepat, maka kami tidak akan pernah layu daun kami. Semangat kami gak akan pernah pudar. Bahkan buah akan terus berbuah pada musimnya. Seperti hidup kami kalau dekat dengan Tuhan. Bahkan janji-Mu ya dan amin. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Bukan karena gagah kuat kami, tapi karena Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami yang selalu melekat
merapat kepada Engkau ya Tuhan sebagai sumber daripada mata air kehidupan. Terima kasih, berkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kiranya kebenaran ini kembali mengingatkan kami, kalau kami jauh daripadamu, mari kami mau kembali datang kepada Tuhan, ke sumber mata air yang tepat, yaitu kepada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih untuk kesegaran dan kelegaan itu. Berkati Bapak Ibu Saudara di tengah pergumulan mereka apapun hari ini, kami percaya Tuhan pasti melihat dan mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.